Kalau yang dimaksud dengan takbir kedua itu sholat jenazah, iya tetap di atas dada. Kalau yang dimaksud takbir kedua dalam sholat fardu adalah setelah ruku, sami Allahu liman hamidah gitu ya. Di mana letak tangan? Apakah sedekap lagi seperti pertama atau ngarumbai? Apa ngarumbai ke bawah? Merumbai ke bawah. Ini pertama perkara yang diikhtilafkan oleh para ulama. Dan ini sudah terjadi di zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Maka Imam Ahmad menyatakan man syaa qabadahu wa man syaa arsalahu. Siapa yang mau silakan sedekap, silakan, yang mau silakan ke bawah. Dua-duanya jangan diperselisihkan. Dua-duanya ada rujukan dari para ulama terdahulu. Mana yang lebih kuat? Tergantung menurut siapa. Kalau menurut saya yang sedekap yang lebih kuat daripada yang ke bawah. Baik berdasarkan hadis yang umum ataupun yang khusus. Kalau yang umum dikatakan kana nasu yu'maruna ayyadhu ar-rajulu yadahul yumna ala dhira'ihi fis shalah. Manusia diperintahkan agar mereka meletakkan tangan-tangan mereka di atas dada mereka di dalam sholat. Ini umum, dalam sholat itu ketika apa? Pokoknya dalam sholat. Tapi dalam ruku ada penjelasan si tangan di atas lutut. Ketika sujud ada penjelasan tangan di atas tempat sujud. Ketika duduk di antara dua sujud ada keterangan tangan di atas paha. Satu-satunya yang tidak ada keterangan tangan adalah ketika berdiri. Sedangkan berdiri ada dua, sebelum ruku dan setelah ruku. Ini nggak ada keterangan tentang letak tangan, maka di sanalah penerapan hadis umum tadi, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan menyimpannya di atas dada, baik sebelum ruku ataupun setelah ruku. Itu yang umum. Bukankah ada hadis tentang ruku? Tsumma qala sami Allahu liman hamidah wa rafa'a yadayhi wa'tadala hatta, ya, disebutkan hatta tarji'a kullu azmin fi maudhihi mu'tadilan. Lalu Nabi mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu sambil mengangkat kedua tangan, kemudian i'tidal sampai seluruh tulang kembali kepada persendiannya dengan lurus. Sebagian orang menyatakan kalau lurus seluruhnya kembali ke tempatnya masing-masing, tangan ke bawah katanya begitu. Ini dibantah oleh para ulama, enggak. Ini enggak menjelaskan tangan. Karena ketika bangkit dari sujud juga lafadznya persis sama begitu. Ketika Nabi sujud lalu mau duduk oleh Wa'il bin Hujr disebutkan tsumma rafa'a ra'sahu. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dari sujud. Kemudian tsumma thana rijlahul yusra wa qa'ada 'alaiha. Beliau menghamparkan telapak kakinya yang kiri lalu diduduki oleh pantatnya. Wa'tadala dan beri'tidal hatta yarji'a kullu 'adwin fi maudhihi mu'tadilan sehingga seluruh tulang belulang kembali ke sendinya masing-masing dengan lurus. Jadi ketika duduk di antara dua sujud juga sama dengan ketika ruku. Apakah kedua tangan ketika duduk ke bawah apa di atas paha? Di atas paha, menunjukkan kedua tangan itu tidak terterangkan dalam lafaz yang barusan. Lafaz yang barusan semua tulang kembali ke tempatnya dengan lurus tidak menjelaskan tangan, enggak. Buktinya ketika duduk tangan tetap tidak lurus ke bawah tapi di atas paha. Kalau begitu i'tidal meluruskan di sana hanya meluruskan tulang punggung. Kata Nabi SAW, i'tadilu fir ruku'i was sujud. Beritidallah kamu dalam ruku dan sujud.
I'tidal dalam ruku dan sujud artinya meluruskan tulang punggung ketika ruku dan ketika sujud. Juga i'tidal ketika bangkit dari ruku, bangkit dari sujud, meluruskan hanya tulang punggung. Jangan bengkung, jangan bongkok gitu ya. Tangan tidak dijelaskan. Lalu di mana tangan? Sedekap lagi. Dan ini dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya disebutkan, "Tsumma qala sami'allahu liman hamidah wa rafa'a yadayhi fara'aituhu mumsikan yaminahu wa wada'a ala sadrihi." Lalu Nabi mengucapkan sami'allahu liman hamidah sambil mengangkat kedua tangan. Ini berarti setelah apa? Setelah ruku, sebab sami'allahu liman hamidah mah enggak ada tempat lainnya. Kemudian beliau mengatakan sami'allahu liman sambil mengangkat tangan, fara'aituhu mumsikan yaminahu ala shimalihi. Aku melihat beliau memegangkan tangan kanan di atas tangan kirinya dan diletakkan di atas dada. Ini dalil khusus. Dan inilah yang saya pandang lebih kuat, makanya yang saya amalkan itu. Kecuali kalau berjamaah imamnya ngarumbai, saya juga ngarumbai. Berdasarkan keumuman hadis, innama ju'alal imamu liyutamma bih. Imam dijadikan untuk diikuti. Tapi ini jangan berantem karena itu. Silakan mau ngarumbai silakan, mau sedekap juga silakan. Saya mah tetap mau sedekap.